Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fusalgo. Di video tutorial singkat kali ini kita akan membahas tentang loop, while, dan do while yang punya kemiripan. Setelah sebelumnya kita sudah belajar penggunaan loop for ya. Teman-teman boleh lihat di video tutorial Fusalgo sebelumnya. Baik, kembali lagi ada pesannya di sini. Berhati-hatilah dengan never ending loop. Jadi ini adalah sebuah loop yang terus berjalan dan tidak berhenti tanpa dikendalikan ya. Jadi ini bisa dikendalikan menggunakan condition. Kemudian cara penulisannya, jadi while dituliskan seperti ini, diawali dengan keyword while, kemudian buka kurung biasa, condition, kemudian ada blok operasi yang diapit oleh kurung kurawal. Jadi selama pernyataan condition ini terpenuhi, maka blok operasi akan terus dikerjakan. Jadi base-nya dia memang while ini adalah never ending loop. Dia akan terus berjalan ketika condition-nya ini terpenuhi. Kemudian bagaimana dengan do while? Jadi do while mirip dengan while ya. Tapi ini ada satu jaminannya bahwa dengan menggunakan do while, maka blok operasi akan dikerjakan minimal satu kali, meskipun condition tidak terpenuhi, dan akan terus dikerjakan selama kondisinya terpenuhi. Jadi dia mirip dengan while, tapi dia akan mengerjakan minimal satu kali, meskipun kondisinya ini tidak terpenuhi. Oke, kita lanjut bagaimana jika kita menuliskan while seperti ini, while true. Kemudian system out print loop while. Bagaimana juga pada do while. Di dalamnya ini kita hanya isi dengan pernyataan true ya. Ya, bagaimana jika kita membutuhkan initializer dan update? Akan kita coba di program. Jadi kalau kita lihat di sini, while condition ini true, ini adalah conditionnya. Jadi selama condition bernilai true, maka dia akan terus dikerjakan blok operasinya ya. Kita langsung ke IntelliJ IDEA saja. Kita coba buat latihan dulu, latihan 1. Kelas latihan 1. Kita buat method mainnya. Oke. Jadi kita menuliskan while dengan cara seperti ini, while. Kemudian di dalam kurung ini adalah conditionnya. Kalau di contoh sebelumnya tadi, bagaimana jika kita mengisi dengan true? Kemudian di sini kita isi dengan operasi standar saja, misalnya mencetak kata loop while seperti ini. Oke. Di deklarasinya tadi, jika kondisi ini bernilai true, maka operasi ini akan terus dijalankan. Jadi ini kita seperti membuat never end loop ya. Coba kita run. Ya. Dia akan jalan terus. Jadi ini never ending loop. Tapi programnya tidak error ya. Hanya saja dia tidak berhenti. Dan harus dihentikan secara paksa menggunakan ini. Bagaimana kalau kita gunakan ini pada do while? Jadi cara penulisan do while sebenarnya mudah saja. Jadi kalau while-nya di depan, tapi kalau do while di sini tulis do dulu. Terus di bawahnya tulis while-nya begini, titik koma. Seperti ini saja bedanya. Atau coba jangan saya hapus supaya teman-teman bisa bandingkan. Jadi kalau while seperti yang di atas, do while seperti ini. Ini bedanya teman-teman. Ini ada warningnya. Tapi coba saya jadikan komentar. Ya. Tadi warningnya katanya unreachable statement ya. Artinya pernyataan ini tidak pernah dicapai, tidak pernah dijalankan. Sama dia akan membuat never end loop juga. Kalau pernyataannya seperti ini.
Tapi ini untuk teman-teman bandingkan cara penulisan while dan do while. Saya kasih garis pemisah. Jadi yang di atas ini adalah penulisan untuk while, yang di bawah cara penulisan untuk do while. Jadi tulis dulu do-nya, kita tuliskan do-nya, buka kurung kerawal, kemudian blok operasinya di sini, di dalam kurung kerawal ini. Kemudian tuliskan while dan di dalam ini conditionnya. Oke. Saya kira sudah terlihat hasilnya bagaimana kalau kita menggunakan pernyataan while true dan do while true. Kita ke latihan 2. Bagaimana jika kita butuh iterator ya. Jadi kalau di looping for, initializer, condition dan update-nya itu jelas terlihat. Kalau di while sebenarnya ada condition tadi ya. Jadi di while ini ada condition. Di sini ada condition ya, tapi tidak ada initializer dan update-nya. Jadi tidak ada initializer dan update-nya. Kalau kita butuh initializer dan update, bisa kita buatkan. Oke, kita coba pakai while, tapi ada initializer-nya. Seperti ini. Misalnya kita gunakan counting variabelnya. Counter variabelnya adalah i juga sama dengan 1. Jadi saya sudah punya initializer dengan counter variabelnya adalah i. Kemudian saya buat while di sini. Di dalam while saya isikan conditionnya. Misalnya selama i lebih kecil dari 10, maka saya masuk ke dalam blok operasinya. Di sini saya masukkan shout. Misalnya saya shout saja while ke i misalnya. While ke i. Ya. Jadi kita sudah punya initializer integer i sama dengan 1. Kemudian ini conditionnya i lebih kecil 10. Jangan lupa update-nya ya. Jadi update-nya kalau di while bisa diletakkan di bawah sebelum kurung kerawalnya dibalas. Jadi di sini kita bisa bikin update misalnya i++ seperti ini. Coba kita run. Kalau kita run ini maka ini bekerja seperti for ya. Sorry, kenapa yang ini run? Yang ini ya. Saya run dulu. Oke, ternyata dia tidak mau jalan kalau ada errornya. Saya jadikan komentar saja. Saran yang latihan 2. Ya ini. Jadi dia bekerja seperti for, mencetak dari i sama dengan 1 sampai 9. Kenapa sampai 9? Sama seperti for kemarin ya. Karena di sini syaratnya adalah i lebih kecil 10. Jadi dari 1 sampai 10 saja. Kalau saya rubah jadi lebih kecil sama dengan, maka dia akan cetak dari 1 sampai 10. Kalau pakai lebih kecil sama dengan 10 ya. Dari 1 sampai 10. Ini. Jadi ini permainan logika. Kalau saya rubah ini jadi 0, berarti dia akan cetak dari 0 sampai 10. Oke. Saya kira cukup mudah dipahami teman-teman. Jadi kita punya initializer, kemudian kita punya condition, dan kita punya update-nya di sini. Nah, bagaimana jika tidak ada update-nya? Misalnya ini saya hapus ya. Kalau saya hapus berarti kondisi ini selalu terpenuhi ya, karena i-nya bernilai 1 terus, i-nya bernilai 0 terus ya. Jadi sini yang tertulis while 0, while 0, while 0 terus. I-nya tidak pernah berubah, tidak pernah diupdate. Maka dia akan kembali lagi jadi never end loop. Ya, dia tercetak terus ya, 0, while 0, while 0. Seperti itu. Jadi update initializer-nya diletakkan di atas, kemudian kondisinya di sini sama,
terus ada update-nya. Kalau kita mau sama juga ya, kalau kita mau update-nya plus sama dengan 2, misalnya dia bertambah-tambah 2, i-nya bertambah-tambah 2, seperti ini juga. Run file. Ya, dia bertambah-tambah 2, 0, kemudian tambah 2 lagi, 2, tambah 2 lagi, 4, tambah 2 lagi, 6. Kalau mau bertambah-tambah 3, ini rubah saja 3. Jadi kalau teman-teman sudah paham initializer-nya mana, kondisinya mana, dan update-nya mana, teman-teman bisa modifikasi sesuka hati ya. Ini bertambah-tambah 3. Bertambah-tambah 10 bisa tidak? Bisa ya. Dia langsung habis. Cuman satu kali saja tercetak, while 0. Ya, 2 kali ya. 0 kemudian 10, karena ini lebih kecil sama dengan. Jadi kita bisa perlakukan sebenarnya while ini seperti for juga. Dan for juga kemarin begitu ya. Kita bisa perlakukan for seperti while. Oke. Saya kira mudah untuk dipahami. Berikutnya bagaimana dengan do while. Jadi pada do while ada agak berbeda tadi. Saya buat kelas baru saja, latihan 3. Pada do while ada jaminan bahwa dia akan mengerjakan loopnya minimal 1 kali. Meskipun syaratnya tidak terpenuhi ya. Jadi misalkan saya juga bikin iterator di sini. Atau counter variabel, integer i sama dengan 1 misalnya. Kemudian do seperti ini, do shout loop, tadi teksnya apa ini, langsung while saja, berarti do while, kasih tanda panah i. Jadi do while i. Kemudian di sini syaratnya adalah ditulis sini while. Syaratnya misalnya di sini saya tulis i lebih kecil dari 0. Jadi secara syarat ini sudah tidak terpenuhi ya. Karena mula-mula i kita adalah 1 dan harusnya kalau dia gunakan while dia kerjakan ini jika i-nya lebih kecil daripada 0. Makanya ketika saya run, dia tetap menampilkan do while 1 ya. 1 kali. Padahal syaratnya sudah tidak terpenuhi. Beda kalau kita gunakan yang ini tadi ya. Do while i lebih kecil 0. Di mana i yang pertama adalah 1 ya. Kalau ini, kalau kita gunakan while, maka dia tidak akan kerjakan. Ya, dia tidak mencetak apapun di sini. Artinya blok operasi ini tidak dikerjakan. Sedangkan pada do while dia kerjakan minimal 1 kali meskipun syaratnya tidak terpenuhi. Jadi saya coba buat penekanan di situ, meskipun syaratnya tidak terpenuhi, dia akan kerjakan minimal 1 kali. Jadi bedanya di situ saja. Kalau kita mau dia dikerjakan maka penuhi dulu ini syaratnya, misalnya 10 ya, lebih kecil dari 10. Selama dia lebih kecil dari 10 berarti dari sampai 9 ya. Berarti dia akan kerjakan, tidak ada update-nya. Ini syaratnya terpenuhi terus, tidak ada update-nya. Kita update dulu. Jadi dia kalau tidak ada update-nya dia akan never end loop juga. Coba kita run lagi. Ya. Dia akan cetak dari 1 sampai 9. Kalau mau sampai 10 rubah ini jadi lebih kecil sama dengan 10. Oke. Jadi di situ perbedaan antara while dan do while. Kalau dengan for tadi adalah perbedaannya adalah pada for jelas posisi initializer-nya di mana. Kemudian update-nya ini di mana juga. Kemudian syarat condition-nya di mana. Kalau while cuman syarat condition saja yang ditulis secara jelas ya. Sisanya teman-teman yang harus menyesuaikan. Berikutnya penggunaannya. While ini bisa digunakan untuk apa saja. Sama seperti for ya. While juga bisa digunakan untuk menampilkan nilai dari array. Jadi apa yang bisa dikerjakan pakai for kemarin sebenarnya bisa juga dikerjakan pakai while. Kalau di teori-teori lama biasanya disebutkan bahwa kita akan gunakan for kalau counter variabelnya jelas.
Tapi sebenarnya di while juga bisa. Kita bisa bikin counter variabel di while. Latihan 4. Ya, kita mau coba gunakan while ini. While dan do while untuk menampilkan nilai array ya. Misalnya saya punya integer, atau jangan integer terus, mungkin pakai string juga. Array string data sama dengan mangga pisang jambu kedondong ya, seperti ini. Jadi ini bisa kita tampilkan nilai elemen-elemennya menggunakan while. Kalau kita gunakan while berarti pakai iterator ya. Kita deklarasikan dulu integer iteratornya atau counter variabelnya. Misalnya kita pakai k supaya tidak monoton i terus. K-nya dari 0. Terus while k lebih kecil dari data.len. Seperti ini caranya. Kemudian misalnya kita cetak shout data pada indeks ke k. Ini saya gunakan k supaya tidak monoton i terus ya, supaya teman-teman lebih fleksibel juga. Jangan lupa iteratornya, jangan lupa update-nya. Ini iteratornya tadi atau counter variabelnya, k sama dengan 0 mula-mula. Kemudian jangan lupa diupdate. Kondisinya adalah selama k lebih kecil dari data.len. Kita coba run dan lihat hasilnya. Ya, dia berhasil mencetak mangga pisang jambu. Sama kalau ini pakai while. Kalau kita pakai do while, ya teman-teman boleh perhatikan sedikit. Kalau pakai while begini, kalau pakai do while, sebenarnya ini bisa kita copy. Atau saya jadikan komentar dulu nanti ya. Ini saya jadikan komentar dulu. Terus ini pakai do while. Jadi kalau pakai do while, sisa Ctrl X ini saya pindah do, kemudian while-nya taruh di bawah. Tapi perlu diingat bahwa kalau do while dia akan mencetak minimal 1 kali meskipun kondisi ini tidak terpenuhi ya. Run file. Ya, mangga pisang jambu sama hasilnya. Berikutnya kalau kita mau dicetaknya, kemarin kan kalau pakai array rapi ya, ada kurung bukanya di depan. Jadi bisa kita kondisikan juga seperti itu. Di atas ini sebelum masuk ke loop, shout tanda kurung buka. Terus nanti ini hilangkan ln-nya. Karena ini berpengaruh ya kalau ada ln-nya dengan tidak. Shout di bagian akhir ada ln-nya, line ya, artinya dia di enter. Kemudian di sini saya tidak pakai ln begini. Kemudian coba saya run dulu. Mangga pisang jambu, dia akan bersambung terus ya. Kita butuh koma, berarti di sini kita buatkan shout lagi. Yang isinya hanya koma spasi. Run file. Ya ini, tapi di depan ada komanya juga, harusnya tidak ada. Saya kondisikan lagi jika k lebih besar dari 0, baru saya cetak ini komanya. Saya rapikan dulu ya. Jika k-nya lebih besar daripada 0, baru saya cetak koma spasi. Supaya yang ini tidak ada. Coba saya run. Oke, selesai, aman. Jadi cara tulisnya seperti ini. Kemudian bagaimana jika kita akan mengubahnya menjadi do while? Jadi caranya sederhana dan mudah. Kita sisa memindahkan saja. While-nya dipindahkan ke belakang. Ini saya rubah jadi do while. Saya tulis do di sini.
Terus while-nya saya pindahkan ke belakang. Jangan lupa titik komanya. Coba kita run file. Ya, hasilnya sama ya. Bagaimana kalau mau mencetak array 2 dimensi ya, teman-teman bisa kondisikan. Saya kira dengan bermodalkan pengetahuan di sini di while ini teman-teman bisa membuatnya untuk mencetak array 2 dimensi. Tentunya kalau arraynya 2 dimensi kita juga akan butuh while di dalam while ya, nested while. Atau mungkin perlu saya cobakan juga supaya teman-teman bisa lihat. Latihan 5. Saya coba buat array 2 dimensi. Misalnya integer data ya. Ini 2 dimensi ya. Sama dengan new. Saya mau isi juga secara otomatis pakai while juga. Size-nya adalah 20 baris 10 kolom. Saya mau isi ini dia nilainya dengan while. Jadi saya buat iteratornya di luar, integer i sama dengan 0. Kemudian while selama i lebih kecil dari data.len. Kemudian jangan lupa kita buatkan saja langsung di sini i plus-plusnya untuk update-nya. Kemudian di dalam while ini saya bikin looping while lagi tapi pakai j. Integer j sama dengan 0. Kemudian while selama j lebih kecil dari data pada baris ke i.len. Hati-hati di sini, ini beda ya. Ini data.len, ini data i.len. Kemudian jangan lupa update-nya j++. Nah, kemudian di sini sama seperti for. Kalau saya mau isi datanya, langsung saya gunakan data pada baris ke i kolom ke j. Saya beri nilai misalnya sama dengan misalnya konstan saja ya, 3 begini. Jadi ini data sekarang sudah ada nilainya. Kalau mau dicetak, jadi saya bisa gunakan variabel yang sama di sini. Cuma nanti butuh penyesuaian. Ini saya copy untuk print ya. Coba teman-teman perhatikan dulu, ini sama. Ini sudah berhasil untuk menginput data. Saya copy karena kita mau cetak. Kasih keterangan print. Ya, ini perintah untuk printnya. Ini i-nya error karena tadi sudah saya deklarasikan di sini ya, integer i. Kalau kita tetap mau gunakan i, maka hapus saja deklarasi variabel tipe datanya. Seperti ini. Ini aman. Kemudian di sini saya mau mencetak ya. Print shout, tentu dengan penyesuaian yang sama dengan yang tadi. Kita hilangkan ln-nya. Kemudian jika j-nya lebih besar dari 0, maka cetak koma, shout, koma spasi, hilangkan ln-nya di sini. Jangan lupa di atas ada kurung bukanya. Hapus ln-nya. Kemudian di bawah ada kurung tutupnya. Yang ini tidak dihapus ln-nya. Ini pakai ln yang dibawa sini. Coba kita run file. Maka dia akan menampilkan array berukuran 10 kali 20 kali 10 ya. 20 baris, 10 kolom yang nilainya 3 semua. Jadi ini tergantung tadi operasinya. Kalau tadi saya isi konstan 3, maka 3 semua. Kalau saya isi dengan 1, maka 1 semua. Oke, kalau saya isi dengan nilai operasi misalnya variabel 3 kali baris, misalnya di baris 1 2 kali 1, berarti di baris 2 2 kali 2 4. Berarti 2 kali barisnya adalah i. Berarti kalau kita run berarti sama. Nilainya setiap baris sama. Ya ini sama ya. 0 semua, 2 semua, 4 semua, 6 semua. Kalau mau i saja berarti nanti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini sisa operasinya 0, 1, 2, 3. Kalau mau dikali baris kali kolom berarti i kali j. Kita run. Ya, begini. 0, 1, 2. Baik, saya kira demikian kalau untuk penggunaan ini ya. Penggunaan while yang nested while ya.
ada while di dalam while. Bisakah ada while di dalam for, atau ada for di dalam while, atau ada while di dalam while, di dalamnya ada for lagi, ada while lagi? Bisa ya. Teman-teman bisa kreasikan, inovasikan, coba latihan bikin looping yang banyak begitu. Gunanya untuk melatih kemampuan bikin looping sih. Bikin while di dalam while, terus di dalamnya ada while lagi, ada for lagi, ada if lagi. Jadi kalau teman-teman sudah mengerjakan algoritma yang kompleks, biasanya butuh kemampuan untuk membuat struktur program seperti itu. Ada while di dalam while, kemudian di dalamnya ada if, ada while lagi, ada for, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan. Baik. Jadi defaultnya tadi sebenarnya while dan do while ini sebenarnya sangat berbahaya, sangat rentan terhadap never ending loop ya. Jadi kalau teman-teman lupa menuliskan update-nya, jadi kalau counter variabelnya atau syaratnya ini tidak diupdate, apapun itu, misalnya syaratnya tidak pakai counter variabel ya, dan tidak diupdate, maka dia akan never ending loop. Dia akan terus-menerus berjalan, tidak berhenti sampai programnya dihentikan. Tapi sebenarnya hal itu bisa dimanfaatkan juga. Jadi never ending loop itu bisa dimanfaatkan. Misalnya kita mau bikin program untuk terus-menerus meminta ya. Meminta dan terus meminta input. Jadi saya bisa bikin program kayak begini. Nama programnya misalnya terus-menerus meminta. Saya buat main. Ya. Saya butuh scanner dulu. Scanner. Teman-teman yang belum tahu penggunaan scanner boleh lihat video sebelumnya ya. Tentang scanner. Sudah ada dibahas di tutorial Fosalgo. New scanner system in. Kemudian pakai while di sini, atau saya buat tidak perlu ya, kayaknya bisa while di sini, while true. Jadi ini saya buat never end loop, while true. Terus dia di sini tulis shout input, misalnya teks saja, input teks titik 2 spasi. Terus di sini scannernya baca teks ya. String teks sama dengan sc titik next line. Begini. Kemudian teksnya ini saya tampilkan, itu saja. Sederhana. Shout text. Atau ada keterangan sedikit di depannya. Anda menuliskan list seperti ini. Ya, ini akan menjadi program yang terus-menerus meminta Anda untuk memasukkan teks. Run file. Coba kita lihat. Ya, dia bilang input teks masukkan, misalnya Fosalgo. Enter, dia minta lagi. Saya belajar program Java menggunakan perulangan for, while, dan do while. Enter, dia minta terus. Jadi dia terus meminta apapun yang kita tuliskan di sini, dia minta terus. Dia meminta kita untuk menginput teks terus-menerus. Jadi ini bisa digunakan sebenarnya never ending loop. Kalau misalnya kita mau punya kata tertentu begitu, kalau kita masukkan dia akan berhenti loopnya, bisa. Kita gunakan break ya. Seperti di loop for kemarin, kita bisa gunakan break juga di sini. Misalnya kita buat penanda ya, misalnya if jika teksnya itu sama dengan break. Kalau di teks pakai equals ya. Lebih disarankan menggunakan equals, meskipun pakai sama dengan juga sepertinya sama saja, tapi disarankan untuk menggunakan equals. Jika equals break begini, kalau dia sama dengan break, maka break
Kalau saya memasukkan kata break atau misalnya ya break saja, misalnya saya masukkan kata break, maka dia akan keluar. Ya, tapi ini tidak harus break ya teman-teman, nanti berpikir ini harus break, tidak. Kita bisa keluarkan kata out di sini. Begini. Run file. Jadi saya masukkan teks misalnya Vosalgo belajar loop begini. Kalau saya masukkan kata out, ingat out, tapi ini harus sama case-nya. Out begini, maka dia akan break. Keluar kan? Dia menuliskan out-nya tapi dia kemudian keluar dari program. Tapi ini case sensitif ya teksnya. Di Java itu case sensitif. Jadi kalau saya tuliskan begini, terus saya tulis out kayak begini, maka dia tidak keluar. Dia tetap di dalam. Atau saya tuliskan out kayak begini, dia tidak keluar ya. Atau out begini, tidak keluar. Sampai saya menuliskan kata out begini. Supaya dia bisa baca berbagai macam case, ini bisa diganti menjadi equals ignore case. Jadi kalau saya run, terus saya tulis di sini Vosalgo, terus saya pakai out yang lain, begini, huruf kecil semuanya, maka dia tetap keluar. Seperti itu. Jadi karena ini juga looping, kita bisa gunakan break, dan teman-teman juga bisa gunakan continue untuk melompat ya. Teman-teman saya kira boleh pelajari sendiri bagaimana penggunaan continue. Jadi kita bisa buat break dan continue di sini. Atau saya kasih lihat contohnya supaya teman-teman tidak bingung ya. Oke, kalau menggunakan continue berarti kita tuliskan di sini if i sama dengan 4, maka continue. Else-nya kita tuliskan i-nya, while i. Kita coba run. Ya, 1 2 3 4. Ya, ternyata dia tidak itu ya. Oke, ini masih itu. Dia masih mengerjakan. Ini loopnya masih jalan sebenarnya. Ini masih jalan. Ya, seperti ini. Jadi ini berpengaruh juga peletakan i-nya. Karena pada saat i sama dengan 4 dia langsung lompat dan dia tidak kerjakan tadi ini. Dia tidak sempat mengerjakannya. Di sini dia tidak mencetak pada saat i sama dengan 4. Jadi ini penggunaan continue di while. Kita juga bisa break sebenarnya. Kalau kita break di sini, maka pada saat i sama dengan 4 dia tidak lanjutkan lagi. Ya, 1 2. Kenapa i-nya mulai dari 2? Karena awalnya i adalah 1. Masuk kemari dia plus dulu jadi 2. Masuk jadi 2, dia cetak, dia periksa apakah dia sama dengan 4, tidak. Kalau tidak dia cetak i sama dengan 2. I-nya sudah di plus ya. Update-nya berada di atas. Jadi teman-teman bisa pelajari, bisa kondisikan, sesuaikan dengan kebutuhan. Saya kira demikian pembahasan kita untuk looping while dan do while. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.